Oke, ya. Misal nih ya, demand selama stock out ditunda atau backlog. Misal saya jadi distributor air minum dalam kemasan yang ada di game ya. Misalnya di sini air minum dalam kemasan punyanya Banu ya. Nah, saya pesan ke Banu, Banu tolong isi gudang saya ya, gudang saya yang di Buah Batu, Dayakolot 100 galon ya, 100 galon. Nanti saya minta diisi tanggal 10. Nah, oh Pak Yunan order nih tanggal 10 sebanyak 100 galon. Tapi ternyata di gudang gudang barang jadi di gudang galonnya sudah siap kirim di tempat Banu, ternyata tanggal 10, tanggal 9 itu kosong atau kurang gitu ya. Pak, bisa nggak dimundurkan Pak? Nanti saya kirim tanggal 11 ya, misalnya kayak gitu. Atau, aduh Pak, lagi nggak ada nih, lagi kosong. Ya udah nanti pada saat saya order yang berikutnya, nah, pada saat order yang berikutnya itu baru dikirim ditambahkan gitu. Itu namanya backlog. Ya. Nah, backlog ini jadi ditunda ya, pemenuhannya ditunda. Kalau saya mau, oke Pak, nggak apa-apa. Ya, nanti pada saat saya pesan yang kedua, toh di gudang saya masih cukup mungkin ya untuk sampai ke pesanan yang kedua. Tapi kalau saya nggak mau, nggak maulah kalau misalnya Banu sering mengalami stock out, Pak, gimana Pak kalau untuk nanti yang order yang berikutnya? Pak, gimana kalau 2 hari lagi? Pak, gimana kalau 3 hari lagi? Kalau sering-sering kayak gitu, mungkin customer juga nggak mau, ya. Ya sudahlah kalau gitu saya akan cari distributor yang lain, saya akan cari agen yang lain yang menjual produk yang sama. Nah itu demand hilang. Karena apa? Karena stock out. Nah itu gambaran hubungan antara product availability dengan service level. Ya, jadi ada kalanya mungkin customer mau menerima untuk di backlogkan, ditunda. Tapi ada kalanya ya, kalau sering-sering backlog, mungkin customer juga nggak akan mau. Nah ini akhirnya demand hilang. Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu ada dua ya berkaitan dengan ini, yaitu di satu sisi kalau terjadi overstock. Overstock itu apa? Overstock itu adalah kondisi di mana kita mempunyai stok ya, karena kita order, misalnya saya ke Bandung order kebanyakan. Ya, dalam satu siklus ternyata tidak keserap semuanya. Ya. Saya order biasanya seminggu sekali. Nah, saya order sekali order, saya banyak mungkin tadi 100 galon ya, dipenuhi sama Bandung 100 galon. Ternyata dalam satu minggu tidak keserap semuanya. Nah, itu dampaknya apa? Itu terjadi overstock. Ya, overstock atau kelebihan stok. Nah, itu ada konsekuensinya yaitu biaya overstock, ya, CO. Atau sebaliknya, ya. Saya sebagai distributor mengalami kekurangan. Ya, saya sudah pesen tapi belum dikirim sama Bandung. Akhirnya saya ke retailnya, ke peritel saya ya, di bawah saya, warung-warung di bawah saya juga nggak bisa ngisi karena apa? Karena kekurangan. Ya, kalau kekurangan itu terjadi understock. Apakah ada biaya? Ada biayanya. Misalnya apa? Misalnya ini Bandung nggak ditunggu-tunggu, nggak ngeresponnya nggak cepet nih. Saya langsung nyari ke agen yang lain. Nah, nyari ke agen yang lain harganya lebih tinggi. Nah, biasanya ke Bandung misalnya 1 galon itu saya dikasih harga 15.000. Tapi karena dalam kondisi mendesak, ya, karena saya kekurangan stok untuk memenuhi order dari retail-retail di bawah saya, toko-toko di bawah saya akhirnya cari ke agen yang lain. Ya, dampaknya apa? Dampaknya ada harga yang lebih tinggi. Ya, biasanya ke Bandung saya dikasih harga 15, ini ke agen yang lain mungkin saya dikasih 17.000. Nah, 17.000 kalau saya nggak bisa jual lebih tinggi kan? Saya harus mengurangi profit saya. Nah, itu cost of understock. Itu kondisinya seperti itu ya. Nah, ini faktor ini akan menentukan seberapa banyak kita harus menyediakan produk. Gitu. Ya, oke. Contoh, ya, kita mempunyai toko jaket, ya, jaket untuk naik gunung lah ya, atau jaket yang musiman ini. Ya. Kita sedang merumuskan kebijakan order untuk jaket wanita, parka wanita. Ya. Harga beli parka ini per unit Rp45. Kita menjualnya Rp100. Berapa profit margin? Yaitu harga jual dikurangi harga beli. Kita men-set profit margin Rp55 per parka ya, per jaket. Setiap parka yang tidak terjual pada akhir musim dijual di toko diskon. Jadi kalau misalnya
musimnya sudah berlalu, wah ini nggak akan laku nih kalau kita pajang di sini gitu ya. Nah kita kirim ke toko diskon. Ya kalau Anda cari jaket untuk musim dingin yang biasanya diekspor gitu ya, ke Eropa, ke Jepang, ke Korea. Kalau Anda mau cari pakaian yang kayak gitu ada di Bage kalau di Bandung ya. Itu toko diskonnya ada di situ ya. Kita jual di situ dengan di toko diskon dengan harga 50. Jadi harga normal 100, tapi kalau harga di toko diskon itu jadi 50. Ya, ya tujuan kita yang penting barang laku kita bisa mengurangi, syukur masih ada profit, tapi minimal mengurangi kerugian ya, menekan kerugian. Dan untuk membawa ke toko diskon harus mengeluarkan biaya berupa biaya simpan dan biaya pengiriman sebesar Rp10 per parka. Ya. Nah di sini ini kita harus menutup service value untuk setiap parka yang tidak terjual di toko diskon ya. Service value itu dari mana hitungnya? Yaitu harga kalau laku di toko diskon dikurangi biaya yang kita keluarkan untuk membawa dan menyimpan di toko diskon tersebut. Ya, jadi di sini service value adalah harga jual di toko diskon dengan biaya yang harus kita keluarkan. 50 minus 40 minus 10 ya, 50 minus 10. Jadi service value-nya 40. Nah, ini kalau laku terjual, maka kita akan mendapatkan profit sebesar 40 ya. Jadi service value-nya yang menjadi patokan ya. Tapi bagaimana kalau tidak kejual? Ya kalau nggak kejual, ini kita menderita kerugian. Ruginya berapa? Ruginya adalah harga beli minus service value. Ya, harga belinya 45.000, service value-nya 40 rupiah. Jadi 45.000 minus 40 rupiah. Ya, ini kalau tidak terjual. Oke. Ini menjadi kerugian ya. Nah, pengalaman masa lalu penjualan parka sekitar 1000 PCS, 1000 unit per periode. Ya, kita ngordernya dalam lot size kelipatan 100 atau nanti kita hitung dalam unit ya. Tetapi demand ini bersifat uncertain, tidak pasti dan musiman, mengikuti distribusi probabilitas seperti ini ya. Jadi probabilitasnya nih, cara bacanya untuk demand 4 lot. 4 lot berarti kalau satu lot 100 berarti ini 400 unit ya. Di apa ada 100 unit. Ini mestinya lot ya, mestinya lot. Probabilitas parka laku 4 lot itu 1%. Ya. Kemudian laku 5 lot itu 2%, laku 6 lot 4%, 7 lot 8%, 8 lot 9% dan seterusnya. Ya, mengikuti distribusi seperti ini dan ini bersifat musim. Ini kelihatan di sini ya. Kemudian dari tabel distribusi ini terlihat bahwa probabilitas demand lebih kecil atau sama dengan 1000 ya, jadi rata-rata 1000 PCS ya. Nah, probabilitas lebih kecil atau sama dengan 1000 atau probabilitas demand paling banyak 1000 ya. Paling banyak 1000 itu adalah 51%. 51% itu merupakan probabilitas kumulatif dari seluruh demand yang kurang dari 1000. 1000 itu ada di 10 lot ya, 10 kali 100 1000. Nah, kalau kita kumulatifkan ini kelihatan ya, di sini 1% untuk 4 lot ditambah 2% yang 5 lot. Jadi probabilitas demand maksimal 5 lot itu 3%. Kemudian 6 lot 4%. Nah, kalau kita kumulatifkan 7%. Jadi ini cara membacanya seperti ini. Jadi probabilitas demand sama dengan atau lebih kecil 1000, ini ya, sama dengan atau lebih kecil 1000 itu adalah 51%. Gitu ya, 51% ini. Jika order 1000 parka, ini maksudnya kalau kita ordernya 1000 parka, kalau kita membeli ke pabrik atau ke penjahit sebanyak 1000 unit, 1000 buah, maka CSL itu tercermin dari ini, dari probabilitas demand sama dengan ini, sama dengan atau kurang dari ini, ya, yaitu 51%. Nah, sekarang saya nanya ya, ini CSL untuk
Kalau kita pesen sebanyak 1000 atau kalau kita punya stok sebanyak 1000 unit, CSL-nya adalah 51%, ya. Cycle service level-nya 51%. Nah, kita tahu ya dari kuliah sebelumnya bahwa CSL itu kebalikan dari probability stock out probability. Probabilitas kita kekurangan persediaan, gitu ya. Nah, berarti ini probabilitas stock out-nya itu 1 minus 51% atau 49%. Nah, dari ini ya, dari tabel ini logikanya coba jelaskan. Yang 49% itu kemana? Ada yang bisa menjelaskan? Yang 49% itu kemana? Ke demand lebih dari 1000, Pak. Persis, ya. Top, Raffi, thank you. Jadi, probabilitas demand lebih dari 1000 itu adalah 49%. Ya, 49%. Simply kita bisa katakan itu karena apa? Karena di sini probabilitas sampai dengan 1000 ini 51%. Berarti probabilitas lebih dari 1000. Nah, itu ya. Jadi kalau demand-nya lebih dari 1000 ini probabilitasnya adalah 49%. Oke ya. Nah, dari tabel probabilitas ini kita juga bisa menghitung expected demand. Ya, expected demand yaitu jumlah kumulatif dari demand ke I kali probabilitas terjadinya demand ke I. Ya. Kalau kita hitung, maka expected demand untuk pola ini akan menjadi seperti ini. Bentar, kita buka Excel-nya. Nah, ini expected demand, yaitu probabilitas terjadinya demand pada lot size tertentu. Ya, misalnya nih ya. Ini sekarang kita hitung dengan unit, ya. Ini dalam unit. Kalau tadi di tabel yang PowerPoint itu lot, ya. Ini unit. Nah, di sini untuk unit terjual sebanyak 400 atau 4 lot ya berarti ya. 400. Ini ya, demand DI 400. Probabilitas terjadi penjualan 400 itu adalah 0,01. Berarti expected demand-nya terjadinya penjualan 400, expected demand-nya itu adalah PI kali DI. Ini PI-nya 0,01, DI-nya 400. Ya. Berapa expected demand untuk 500 unit? Ya, expected demand 500 unit itu adalah 500 kali 0,02 atau 500 kali 2%. Nah, ini tinggal copy ke bawah. Copy ke bawah, ini. Ya. Sehingga expected demand untuk seluruh probabilitas ini itu adalah jumlah dari expected demand masing-masing DI. Ya, 1026 unit. Ya, ini expected demand-nya. Oke. Nah, berapa order size agar profit maksimum? Ya, berapa kita harus order agar profit kita maksimum? Karena ada probabilitas demand yang seperti ini. Ya. Apakah kita akan order 1000? Apakah order 1000 ini sudah merupakan order optimal? Nah, order yang optimal itu adalah order yang bisa menghasilkan profit maksimum. Ya. Nah, apakah 1000 ini bisa menghasilkan profit maksimum atau enggak? Nah, kita coba lihat ya. Untuk setiap demand, ya, misalnya nih, kita akan order sesuai rata-rata penjualan, yaitu 1000 unit. Ya, 1000 unit. Ini, rata-rata penjualan 1000 unit. Kita akan order sebanyak 1000 unit. Oke, kita hitung ya. Kalau order 1000 unit, maka di sini berapa revenue-nya? Berapa profit-nya? Masih ingat profit itu ya? Profit itu saya jelaskan di sini. Profit kita recall ya. Profit itu sama dengan apa? Masih ingat profit sama dengan total revenue minus
total cost kan itu kan. Nah, total revenue minus total cost. Total revenue minus total cost atau di sini ya profit sama dengan ini. Revenue-nya adalah harga, cost-nya adalah cost ya. Kita jual sebesar 100 ya. Jualnya kan kita 100 ya. Ini belinya 45 berarti revenue atau profit margin per unit itu adalah 55. Kita hitung di sini ya. Jadi expected profit jika kita order 1000 parka ya. Itu kita hitung profit sampai dengan 1000 nih. Yaitu profit DI kali P minus C. P minus C itu adalah profit margin. Yaitu harga jual dikurangi harga beli. Ya, ini profit margin. Kalikan jumlah demand ke I ya, jumlah demand ke I. Di mana I-nya dimulai dari 4 ya, 4 sampai 10. Kenapa 4 sampai 10? Kenapa 4 sampai 10? Saya bisa menjelaskan kenapa 4 sampai 10? Dan ada? Masa? Kenapa 4 sampai 10? Ini Karena kalau kita ini lihat 4, tadi Pak paling kecil tuh di tabelnya 4, terus paling maksimal ya. kan nggak boleh lebih dari 10 lot. Yes. Yes, excellent ya. Jadi karena kita lihat ya, demand itu terjadi ini, probabilitas demand itu seperti ini. Ini dimulai dari 4. Benar ya. Kenapa kok sampai 10? 10 itu 10 itu maksudnya 10 lot ya. 10 lot kali 100 berarti 1000. Kenapa kok sampai 1000? Karena kita memang pesannya cuma sampai 1000. Karena kita pesan cuma 1000 kan. Nah, jadi I dimulai dari 4 sampai 10. Ya, 400 sampai 1000. Gitu ya. Ini profitnya kita hitung. Untuk DI ini I-nya nanti dari 4 sampai 1000 karena memang kita ordernya hanya 1000 gitu ya. Dikurangi, ya ini dikurangi biaya, ini biayanya kalau ordernya kurang dari 1000. Ada biaya apa kalau ordernya kurang dari 1000? Ini biayanya ini kan. Kalau ordernya kurang dari 1000 yaitu harga beli 45 dikurangi salvage value. Ya, harga beli dikurangi salvage value. Jadi kalau barang itu nggak kejual sama sekali, itulah kerugian kita. Nah, ini kerugian itu menjadi biaya. Ya. Kenapa kok 1000 ya? Karena kita punya ordernya memang 1000. DI ini artinya nanti I kurang dari 1000. Ya, yaitu I dimulai dari 4 sampai 10, 400 sampai 1000 gitu ya. Oke. 1000 minus DI kali C minus S. C minus S itu adalah kerugian kalau nggak laku sama sekali. Kali probabilitas terjadinya demand I. Ya, demand 4 sampai 1000. Ya. Ini kemudian ditambah ini kalau demand-nya lebih besar daripada 1000. Ya, demand-nya lebih besar daripada 1000 yaitu dari 1100. Dari 1100 ini 11 lot gitu ya. Sampai dengan 17. 17 itu probability yang terakhir. Ya, ya. Untuk yang ini maka tidak ada biaya. Karena tidak ada biaya, maka kita tambahkan ini hanya semata-mata profit. Hanya semata-mata profit. Jadi kalau kita punya 1000 ya. Tapi ternyata yang beli itu 1100. Belinya 1100, 1200, maka 1000 ini akan laku semua. Nah, kita akan dapat profit semuanya. Itu maksudnya ya. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menghitung. Jadi, di sini, karena ada ketidakpastian, maka expected profit itu nanti berlaku seperti ini. Ya, untuk yang 400 nih, 400 kali 55, 400 ini adalah yang I400, kemudian profit marginnya 55, dikurangi 1000 minus 400, kurangi 600, kali 5. 5 itu adalah kerugian kalau tidak laku. Ya. Kali probabilitas terjadinya I, ya, terjadinya demand 400 unit, ya, 0,01. Ditambah 500, ya, 500 ini berarti I sama dengan 5 ya.
kali 55. Ini adalah profit marginnya. Minus 500 ya, kali 5. 500 ini adalah 1000 minus 500. 5 itu adalah kerugian per unit kali probabilitas terjadinya demand 500. Dan seterusnya sampai ke yang 17 ya, 1700. Kalau kita hitung maka di sini expected profit sama dengan 49.900. Ya, ini bisa Anda hitung dengan Excel ya. Akan mudah nanti dengan Excel ini. Ya. Anda tinggal kalikan ini ya. Yang terjual 400 dikalikan profitnya ya. Profitnya itu adalah C3. C3 itu ini ya, C3 minus C2, yaitu C3 itu adalah selling price atau harga jual dikurangi harga beli. Ini adalah profit margin ya. Ditambah 1000 minus 400 ya. Jadi kalau yang terjual itu adalah 400, yang tidak terjual atau overstock itu adalah 1000 minus 400. Di sini ini. Ya. Oke. Hasilnya adalah 19.000. Kemudian dengan cara yang sama kita tinggal copy ke bawah ya. Kemudian kita jumlah expected profit itu 49.900 ya. Ini kalau kita belanja 1000 unit, kita akan mendapatkan profit yang diharapkan 49.900. Bisa ngikutin sampai sini? Ada pertanyaan? Yang ikuti ya. Oke. Oke. Bagaimana jika kita ordernya bukan 1000, tapi 1100 ya. 100. Oke. Bagaimana jika AB42 order 1100 pieces? Nah, kita harus cek dampak dari ekstra 100 nih, dampak dari kenaikan order dari 1000 ke 1100, yaitu 100 ya. Tambahan 100 akan terjual jika demand 1100 atau lebih. Sehingga terdapat tambahan profit sebesar 5.500. Ya. Dari mana 5.500? 5.500 itu adalah profit margin kali 100. 100 ini yang tambahan. Ya, jadi kalau demand-nya 1100 ke atas, atau demand-nya minimal 1100, maka kita akan mendapatkan profit tambahan sebesar 55 kali 100, 5.500. Tetapi jika tidak, ya, ekstra 100 ini harus dikirim ke toko diskon, sehingga kita akan menderita kerugian sebanyak 5 kali 100. Ya, jadi kerugian per unit kan Rp5, ya. Kalau kita membeli tambahan 1 lot atau 100 unit, maka kerugian totalnya kalau nggak laku jadi 5 kali 100, 500. Ya. Dari tabel terlihat bahwa probabilitas demand 1100 atau lebih itu adalah 49% atau 0,49. Atau notasi matematiknya P demand lebih besar 1000 itu adalah 1 minus 0,51 sama dengan 0,49. Ya. Nah, berapa expected profit dari tambahan 100? Expected profit dari tambahan 100 bisa kita hitung, yaitu 5.500. 5.500 adalah profit per 100, ya, profit untuk 100 unit, profit tambahan untuk 100 unit, kali probabilitas demand lebih besar sama dengan 1.100, atau probabilitas demand paling sedikit 1.100, ya, dikurangi, nah ini biayanya, ya, 500, ini 500 adalah kerugian kalau tidak terjual. Kapan tidak terjual? Yaitu demand kurang dari 1.100. Ya, jadi di sini 500 kali probabilitas demand kurang dari 1.100.
sama dengan 5.500 kali 0,49 dikurangi 500 kali 0,51. Ya. Jadi kalau kita belanja 100 lagi, jadi total yang kita belanja, total yang kita beli itu adalah 1.100, maka kita akan mendapat tambahan profit 2.440. Gitu ya. 2.440. Sehingga total expected profit ya, kalau order kita 1.100 itu adalah yang 1.000, yang order 1.000 tadi, di mana expected profitnya 49.900 ditambah expected profit dari tambahan yang 100, yaitu 2.440 sama dengan 49.900 ditambah 2.440, 52.340. Nah, ternyata kalau kita belanja lebih banyak 100, ya, jadi alih-alih 1.000 yang tadi, tapi kita nambah menjadi 1.100, maka kita akan mendapatkan profit 5% lebih tinggi dari profit kalau kita order hanya 1.000 parka. Gitu ya. Bisa diikuti logikanya, bisa dihitung dengan Excel dengan sangat mudah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini kalau di kelas kita bisa simulasi sebenarnya. Bagaimana kalau kita nambah ordernya 100 lagi? Ada bisa hitung? Ada yang mau hitung? 2 menit. Tapi kita order 100 lagi, jadi bukan 1.100 tapi 1.200. Apa dampaknya terhadap profit? Naiknya jadi 10%. Naiknya 10%. Coba kita cek ya. Oke. Coba kita cek. Kalau kita nambah 100 lagi. Ini 100. Nah, sekarang kalau kita order ini, ya ini yang 1.100 ya. Sekarang kalau kita order 100 lagi. Nah, coba kita simulasikan ya. Ini. Tadi order tambahan ya, tambahan ini ya, 1.100. 1.100 akan mendatangkan, ini bisa kita hitung ya, profitnya untuk masing-masing, kalau kita misalnya pakai Excel, ini bisa kita hitung per I ya, per I. Jadi posisi kita di sini, order kuantitinya 100 misalnya ya, tambahan 100. Tadi kan kita hitung untuk setiap 100 tambahan I. Ini 100. Tapi ini total I. Ini basic I-nya kan 1.000 ya. Basic-nya sama dengan 1.000. Tapi sekarang menjadi 1.100. Kita cek expected profit dari tambahan. Nah, probability-nya itu gimana tadi? Tambahan 100 ini profitnya, expected profitnya itu adalah ya, kalau tambahannya 100 ya, yaitu 5.500 kali probabilitas demand lebih besar atau sama dengan 1.100 ya. Jadi kita hitung karena di sini kan ada profit margin ya. Nah, profit marginnya oke. Ini profit marginnya dihitung di sini. Oke, sebentar. 5.500 ini adalah dari tambahan 100. Jadi ini 100 kali profit marginnya. Marginnya itu adalah harga jual minus harga beli. Ya.
kali probabilitas demand paling sedikit 1100. Dari tabel yang ini kita kelihatan ya, dari tabel yang ini probabilitas demand paling sedikit 1100 apa tadi? Ini ya. Atau kebalikan dari sini, kebalikan dari ini. Yaitu 0,49 ya, kali 0,49 ya. Ini yang probabilitas demand minimal 1100 ya, dikurangi kerugian per unit. Kerugian per unit itu adalah salvage value. Apa? Harga beli dikurangi salvage value. Harga beli dikurangi salvage value-nya ini. Harga beli 45 dikurangi salvage value 40 ya. Kemudian kalau demand-nya kurang dari 1100 ya, kalau demand-nya kurang dari 1100 ya, ini berarti kalikan 100 ya, karena ada tambahan 100 ya, 100 yang kita pesan tadi, kalikan 100 ini tambahannya ya, kali atau nih 100-nya di depan, kurangi 100 ya, kali probabilitas kali ini kerugian dulu, kerugian ya, kali probabilitas demand kurang dari 1100. Probabilitas demand kurang dari 1100 itu sama dengan 1 minus 0,49 sama dengan 0,51 gitu ya. Enter. Jadi oke. Oh, pakai poin. Nah, ini ya. 0,49. 2440 ya. 2440. Ini kalau kita nambah menjadi 1100 pesanannya ya, 1100. Bagaimana kalau kita tambah lagi sekarang 1200, apa tambahnya 100 lagi sehingga menjadi 1200. Nah, tambahnya 100 lagi apa dampaknya? Tapi di sini ini sama dengan substansinya 100 plus 1000 ini ya. Ini absolutkan. Nah, ini tambah 100 lagi, berarti Q-nya 1200. Ini berarti 1100 plus ini. Ya. Gimana tambahannya? Ya, sama dengan prosedur yang tadi, gitu ya. Tambahan 100 itu berarti kita di sini ini ya, kita copy. Nah, ini berarti tambahan 100 ini di sini ya. A51 tambahannya 100 kali C3 minus C2. Benar ya? C3 minus C2. Ini C3 minus C2 itu adalah profit margin. Ini ya. Kalikan, nah ini probabilitas demand 1200 atau lebih. 1200 atau lebih. Ada di kumulatif probabilitas demand 1200 atau lebih
Di sini nah ini probabilitas demand 1201 lebih, ini berarti yang 12 ya. Yang 12 yaitu 29%, 0,29 ya. Berarti probabilitas demand kurang dari 1100 itu sama dengan probabilitas demand sampai dengan 1100 ya, yaitu 0,51 ditambah 0,2, 0,71. Oke ya. Nah, berarti di sini kalikan probabilitas demand paling sedikit 1200 yaitu 0,29 ya, kurangi kalau ini tidak laku, tambahan 100 kali kerugian yaitu C2 minus C4, C2 minus C4, C2 itu adalah harga beli, C4 itu adalah salvage, yaitu kerugiannya ini kalikan 1 minus 0,29 berarti 0,71 ya, 0,71, 1 minus 0,29, 0,71 sama dengan 1240 ya. Jadi kalau kita tambah lagi belanja kita masih ada, ternyata profitnya masih naik, masih positif, profit marginal masih positif gitu ya. Nah, coba kita cek. Kalau kita simulasikan terus, kalau kita buat simulasi terus ya. Nah, ini kalau kita tambah lagi 100 lagi, maka expected marginal benefit-nya akan ini, dan expected marginal contribution-nya akan masih positif. Bagaimana kalau kita tambah lagi 1400? Expected marginal benefit-nya 440, expected marginal cost-nya 460. Sehingga expected margin contribution-nya minus, yaitu 460 dikurangi 440. Ya, minusnya sebesar ini. Atau minusnya 440 dikurangi 460, minus 20. Kalau ini masih plus, ini masih plus. Artinya apa? Artinya setiap tambahan order 100 akan berdampak pada marginal profit yang positif sampai dengan 1.300 BCS. Ya. Nah, ini mengandung implikasi juga bahwa kita bisa order maksimal 1.300 agar profit kita positif. Ya, profit kita positif, sehingga total profitnya itu adalah dari basic 49.900 ini ditambah tambahan yang 100, tambahan yang 100 lagi, tambahan yang 100 lagi, sehingga total ordernya 1.300. Jadi kita belanja 1.300 jaket untuk memperoleh profit yang maksimal ya, atau ini adalah order yang optimal. Berapa expected profitnya? 54.160 ya, 8% lebih besar dari profit pada order yang 1.000. Itu maksudnya. Paham sampai sini? Bisa ngikutin? Ada pertanyaan? Bisa ngikuti ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut nih. Oke ya. Kita berlayar lagi dengan optimal product availability. Nah, kalau kita gambar nanti akan seperti ini. Ini adalah kondisi, kalau kita gambarkan dalam kurva, di mana R itu mencerminkan order quantity, ya. Dan kalau kita order sebanyak 1.300, ya 1.300, ini ya. Jadi R ini adalah order yang optimal, karena kita akan memperoleh profit yang di atas maksimal, puncak. Kalau kita tambah lagi apa dampaknya? Dampaknya profit margin atau marginal profit margin akan berkurang ya. Jadi kalau 1.300 tambahin lagi satu lot lagi menjadi 1.400, ternyata bukannya menambah profit tapi justru malah mengurangi profit. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa fill rate itu adalah 1 kali probabilitas demand paling banyak 1.300 ditambah 1.300 per demand I kali probabilitas terjadinya demand yang
lebih tinggi daripada 1.300. Ya, ini bisa kita hitung. 1 kali probabilitas demand paling banyak 1.300 berapa? 0, probabilitas demand paling banyak 1.300 atau probabilitas demand 1.300 atau kurang. Ini probabilitas demand 1.300 atau kurang itu adalah jumlah kumulatif ini 92%. Ya, 1.300 atau kurang 92%. Ya, ditambah ini 1.300 per I kali PI 1.300 kumulatif ya 1.300 nanti per 1.400 ya kali probabilitas terjadinya demand 1.400 tambah lagi 1.300 per 1.500 kali probabilitas demand 1.500 tambah lagi sampai dengan 1.300 per 1.700. Kalau di total ini hasilnya adalah 99%. Jadi kalau kita order sebanyak 1.300, maka fill rate kita itu adalah 99%. Ya. Fill rate-nya 99%. Nah ini ya, kalau kita gambarkan dari order optimal yang tadi dalam bentuk kurva. Oke. Sekarang optimal cycle service level untuk produk musiman yang order tunggal. Ya. Nah, kita mempunyai cost of overstocking per unit adalah CO, yaitu C minus S. C itu adalah harga beli, S itu adalah salvage value. Ya. Sedangkan cost of understocking atau CU sama dengan P minus C, atau sama dengan profit margin per unit. P itu adalah harga jual, C itu adalah harga beli. Nah, di sini optimal service level ini nanti akan kita hitung berdasarkan angka-angka CO dan CU. Ya, jadi di sini optimal service level itu berdasarkan pada CO dan CU dan order size ya itu adalah O bintang. Kemudian expected benefit untuk pembelian ekstra unit itu adalah 1 minus CL. CSL ya, CSL bintang kali profit margin, sedangkan expected cost untuk pembelian ekstra unit itu adalah CSL kali harga beli minus salvage value. Nah, ini yang tadi itu bisa kita terapkan untuk yang ini ya. Dan expected marginal penambahan order size itu adalah 1 minus CSL kali profit margin dikurangi CSL minus CSL kali harga beli minus salvage value ya. Nah, di sini kalau ada informasi tentang cost ya, ada informasi tentang cost, maka ini nanti akan kita terapkan ya. Berapa sih order size kita? Berapa sih service level kita? Ya. Nah, dengan adanya informasi tentang cost of overstocking maupun cost of understocking, kita bisa mencari optimal service level dan optimal order size. Ini ya. CSL oleh karenanya kita bisa hitung ya, yaitu service harga jual atau profit margin ya, ini P minus C per P minus S ya, dimana P minus C itu adalah cost of understocking sama dengan apa? Profit margin, harga jual minus harga beli. Ini selling price, ini buying price ya. Jadi kita beli parka per unit 45 ini ya, kita jual 100 ini. Berarti di sini 55 CU-nya. Dibagi dengan T minus S. T minus S itu sama dengan CU plus CO. Ya, sama dengan CU plus CO. Sama dengan 1 per 1 plus CO per CU. Ini adalah service level. Ya, ini untuk menghitung service level. Dan kalau service level sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari order optimal, ya, O optimal atau Q optimal, yaitu fungsi negatif pangkat negatif 1 untuk CSL
kemudian mu itu adalah rata-rata demand atau rata-rata order, dan standar deviasi demand atau standar deviasi order. Ini bisa kita hitung dengan Excel dengan menggunakan fungsi NOMIF. NOMIF, CSL, mu, standar deviasi. Ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan CSL dan O, maka kita bisa menghitung expected profit. Di mana expected profit itu sama dengan P minus S, ini, CU per CO berarti ya, kali mu kali FS, order optimal minus mu per standar deviasi, dikurangi P minus S kali standar deviasi, kali fungsi O minus mu per standar deviasi, dikurangi order optimal kali C minus S kali fungsi O, mu dan standar deviasi, ditambah order optimal kali profit margin kali 1 minus fungsi O, mu, standar deviasi. Nah, yang F ini bisa kita ganti dengan NOMIN. Ya, jadi expected profit ini kita rubah dengan ini ya. P minus S kali mu kali bukan NOMIF ya. NOMIF itu nanti untuk menghitung Z. Ya. Tapi kita pakai dengan NOMDIS. Ya. Oke. Contoh ya. Kita mempunyai data rata-rata demand 350. Rata-rata demand ini merupakan mu dengan standar deviasi 100, kemudian harga beli 100, harga jual 250. Disposal value itu 85. Jadi kalau di harga normal nggak laku, kita kirim ke toko diskon. Nah, di toko diskon itu nanti akan dijual dengan disposal value 85 ya. Dan untuk toko diskon itu kita dibebani holding cost Rp5 per unit gitu ya. Di sini kita bisa hitung salvage value ya, yaitu disposal value ya. Bayangkan ini harga di toko diskon, tapi untuk sampai di tempat diskon ini harus ada biaya penyimpanan Rp5 per unit. Nah, sehingga salvage value-nya itu adalah 85 minus 5 sama dengan 80 ya. Kemudian dari sini kita bisa menghitung cost of understocking, yaitu CU sama dengan P minus C, harga jual minus harga beli sama dengan 150, sedangkan cost of overstocking itu adalah C minus S, yaitu harga beli minus salvage value sama dengan 20 ya. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa CSL. CSL kita itu adalah 150 per 170 sama dengan 88%. Jadi kalau demand di toko kita itu rata-rata 350 dengan standar deviasi 100 ya. Kemudian kita membeli dengan harga 100 dan kita jual dengan harga 250. Kalau tidak laku kita bisa jual di toko diskon harganya 85, tetapi kita harus mengeluarkan biaya penyimpanan Rp5. Maka CSL kita itu adalah 88%. Ya, 88%. Jadi kita akan bagaimana menjaga 88% ini? Ya, sekarang kita hitung. 88% CSL ini bisa kita wujudkan dengan cara memesan sebanyak berapa unit? Yaitu dengan O optimal. Ya. Nah, O optimal ini berdasarkan persamaannya ini tadi, O optimal itu adalah NOMIN CSL, mu, standar deviasi. Jadi untuk menjaga service level 88%, maka kita harus order ke distributor atau ke dealer sebanyak NOMIN 0,88, 350 ini mu, 100 standar deviasi 468 ya. Oke, kita harus order sebanyak 468 unit untuk menjaga service level 88% ya. Oke. Sekarang dengan order sebanyak 468 unit,
dengan CSR 88%, berapa sih expected profit kita? Ya, berapa expected profit kita? Ini expected profit kita itu adalah P minus S, ya, P minus S kali mu kali nom-dis O minus mu per standar deviasi 0,11 dikurangi P minus S kali standar deviasi kali nom-dis O minus mu per standar deviasi 0,10 dikurangi O kali C minus S kali nom-dis O, mu, standar deviasi 1 ditambah O kali P minus C kali 1 minus nom-dis O, mu, standar deviasi, 1. Ya, nah, jadi di sini kita bisa hitung P-nya adalah 250, ini harga jual. S-nya 80, ini salvage value. Ya, salvage value, benar. Ini salvage value, ya. Kemudian nom-dis 468, 468 itu adalah O-nya ya. O optimal yang tadi kita cari dikurangi dengan mu, itu adalah rata-rata penjualan dibagi standar deviasi 0,11 dikurangi 250 minus 80 kali standar deviasi kali nom-dis 468 O ini minus mu dibagi standar deviasi 010 dikurangi O kali C harga beli dikurangi salvage value kali nom-dis O, mu standar deviasi 1 ditambah 468 kali 250 minus 80. 250 minus, oh ini harusnya minus 100 ya. Minus 100 kali 1 minus nom-dis 468 O-nya itu ya 350 mu-nya standar deviasi 1 ya, ini expected profit-nya. Oke, kita hitung di sini ini ya mu 350 dengan standar deviasi 100 ya. Harga beli 100, harga jual 250. Salvage value 80 ya. Kemudian cost of understocking ini adalah overstocking 20 ya. Yaitu 20 itu adalah harga beli minus salvage. Harga beli minus salvage value, kemudian cost of understocking itu adalah profit margin, yaitu 250 dikurangi cost per unit 100 ya. Cycle service level ini 88%, tadi sudah kita cari, sehingga order size-nya sama dengan 468 dan 169 gitu ya. Nah, expected profit margin-nya, expected profit-nya itu adalah kalau kita hitung ya dari perhitungan yang ini ya, expected profit-nya dengan kita belanja sebanyak 469 atau 468, itu kita akan mendapatkan profit yang diharapkan 49.147 ya, 49.147 itu expected profit-nya ya. Ini oke. 49.147 expected profit. Ini untuk service level yang untuk item musiman ya. Yang untuk item musiman. Order tunggal. Kemudian bagaimana expected overstock ya. Kita hitung juga expected overstock dan expected understock.
Ya, di sini expected overstock itu adalah O minus mu kali nomdis O minus mu per standar deviasi 011 ditambah standar deviasi nomdis O minus mu per standar deviasi 010. Sedangkan expected understocknya itu adalah mu minus O kali 1 minus nomdis O minus mu per standar deviasi 011 ditambah standar deviasi nomdis O minus mu per standar deviasi 010. Oke. Ya. Bagaimana kita menghitung expected overstock dan juga expected understock? Ya. Kita membuka toko spot, ya, menjual alat ski. Penjualan ini berdistribusi normal dengan rata-rata 350 unit dan standar deviasi 100 unit. Kita memutuskan untuk order sebanyak 450 unit. Kalau tadi order optimal itu kan 468, ya. Kalau sekarang kita memutuskan agar biaya penyimpanannya tidak terlalu besar, kita akan order sebanyak 450 unit untuk musim yang akan datang. Nah, berapa perkiraan overstock dan understock yang terjadi, atau berapa expected overstock dan expected understock? Ya, kita bisa hitung di sini. Expected overstock itu adalah 450 minus 350, yaitu di sini O minus mu. Ya, O-nya itu adalah 450, yang sudah kita tetapkan tadi, minus 350 itu mu-nya. Ya, nomdis 450 minus 350 per 100 011 ditambah 100 itu adalah standar deviasi kali nomdis 450 minus 350 per 100 010 sama dengan 108 unit. Ini expected overstock kalau kita order sebanyak 450 untuk memenuhi order yang rata-rata 350 dengan standar deviasi 100. Ya. Kemudian expected understocknya itu adalah ini. 350 itu adalah mu-nya dikurangi 450 O-nya, ya, dengan standar deviasi 100. Maka expected understocknya itu adalah 8 unit. Itu kalau kita order atau belanja sebanyak 450 unit. Itu ya. Kalau yang tadi gimana? Yang 468. Enggak perhitungannya. Kita belanja 469. Kalau dari sini bisa dihitung berapa expected. Nah, coba kalau dari sini ya. Ini belum. Ini yang ini ya. Tadi kan order optimalnya kan 469 unit ya. Apa yang ini bukan? Oh, bukan. 469 unit ya. Nah, di sini kita bisa hitung expected overstock. Apa expected overstocknya? Expected overstock itu adalah ini ya. Yaitu O minus mu kali nomdis O minus mu per tanda deviasi, koma, ini O-nya ini, O minus mu-nya 350, ya, kali nomdis
Ini ya. O minus mu per standar deviasi 100 koma 011 gitu ya, tambah ini standar deviasi kali nomdis, standar deviasi kali nomdis O minus mu per standar deviasi koma 0,1 0. Nah, ini ya. Ini O minus mu, ini turun dulu, kali nomdis ini, oke, ditambah nomdis O minus mu per ini, nah ini ya. Ini untuk demand yang ini ya, ini kita perhitungkan. Yang tadi O-nya kita hitung optimalnya adalah 469. Nah, ini probabilitas atau expected overstock itu adalah 124,45 ya. Nah, tapi kita bagaimana kalau 450 kita turunkan ordernya bukan 468 tapi menjadi 450. Kalau kita turunkan ternyata nah ini kalau kita turunkan ternyata expected overstock-nya ini juga turun ya, dari 124 menjadi 108. Nah ini jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa expected overstock itu berbanding lurus dengan order itu sendiri ya. Jadi kalau tadi ordernya 468, expected overstock-nya itu 124,4. Kalau kita turunkan menjadi 450, maka expected overstock-nya turun menjadi 108 ya. Bagaimana dengan expected understock-nya? Expected understock-nya untuk order 468. Kita juga bisa hitung di sini. Kita coba lihat hubungan O dengan understock, expected understock. Mu minus O kali 1 minus nomdis untuk O minus mu per standar deviasi koma 0,11 ini ya, ditambah standar deviasi kali nomdis
O minus mu per standar deviasi, koma 0, 1, 1. Cek mu minus O, ini mu minus O, kita kurung, kompis 1, ini oke, E5 standar deviasi kali nomdis E4 minus 14 minus E4. Oke. 1 minus nomdis kali 1 minus nomdis E14 minus ini. Hasilnya kok gede banget. Mu minus O. Ini mu minus O ya, mu-nya itu adalah ini benar E4 minus O, O-nya E14 benar, kali 1 minus nomdis, 1 minus nomdis E14 minus E4 benar, E14 minus E4 benar, per E5 benar, koma 011 tambah 1 minus nomdis plus E5 kali nomdis E14 minus O benar, ini masih salah ya, ini masih salah. Masih salah terlalu besar ini hasilnya. Ini nanti coba kita cek ya, yang expected understock. Saya sebenarnya ingin melihat hubungan antara penambahan atau pengurangan order terhadap expected overstock atau expected understock, gitu ya. Jadi kalau untuk expected overstock ini jelas bahwa perubahan order ini nanti akan berbanding lurus dengan perubahan expected overstock. Ya, semakin tinggi order, maka semakin tinggi expected overstock. Ya, semakin rendah order, semakin rendah expected overstock. Gitu ya. Ini dibuktikan di sini. Jadi kalau ordernya 468, ini expected overstocknya adalah 124. Ya, oke. Kemudian bagaimana kalau ada diskon? Ya, kalau ada diskon, apakah kita akan memanfaatkan diskon atau tidak? Itu maksudnya. Ya, ada kalanya, dan ini sangat lazim terjadi ya, bahwa kalau kita beli material atau beli produk, itu akan diberikan diskon kuantitas. Ya,
harga yang lebih murah karena kuantitas pembelian lebih banyak, lebih besar. Ya. Nah, apa dampaknya terhadap expected profit, terhadap expected overstock atau expected understock, dan juga terhadap expected profit. Ya, sekarang kita coba ya. AB42 mengorder kanvas rem. Kita punya bengkel ya, kita order kanvas rem untuk kita jual lagi ya. Ini kanvas remnya adalah jenis untuk kanvas rem mobil kuno. Forecast demand untuk kanvas tersebut adalah 150 unit dengan standar deviasi 40 unit ya. Kita menjual kanvas tersebut dengan harga 200. Nah, berarti di sini profit marginnya itu adalah 200 minus 150 per unit ya. Jika tidak terjual, kanvas tidak laku dan menjadi kerugian AB42. Kalau begitu di sini tidak ada harga diskon, tidak ada harga salvage ya. Harga beli kanvas itu Rp50. Jadi C-nya 50. Sorry, tadi ini ya, harga beli ya. Ini quantity demand ya. Harga beli Rp50. Oh, sorry. Ini berarti profit marginnya tadi saya sebut 50 ya, bukan. Profit marginnya itu adalah harga jual dikurangi harga beli. 200 minus 50, 150. Jika order kurang dari 200, ini harga normal. Tapi jika order minimal 200, maka harga belinya 45. Ya, kalau kita ngordernya hanya kurang dari 200, maka harganya 50, sehingga profit marginnya 150. Tapi kalau kita ordernya minimal 200, maka harganya 45, sehingga profit marginnya 155. Nah, berapa kita harus order? Ya. Berapa kita harus order? Oke. Kita akan hitung order optimal. Di sini, CO, cost of overstocking, itu adalah C minus S, harga beli minus salvage. Sedangkan CO-nya ya, itu adalah sama dengan profit margin, yaitu harga jual minus harga beli. Ya. Optimal cycle service level atau CSL dan order size tanpa diskon. Ya, kita akan hitung CSL optimal dan O optimal tanpa diskon. Ya, kemudian kita hitung expected profit-nya. Kemudian kita coba dengan C yang diskon. Nah, kalau C diskon itu berarti CO-nya itu adalah harga beli yang diskon dikurangi S. Dan CO-nya itu adalah harga jual minus C diskon, harga beli diskon. Kemudian kita evaluasi juga di sini CSL optimal untuk harga diskon, harga yang diskon, dan order size optimal untuk harga yang didiskon. Jika order didiskon lebih besar atau sama dengan K, yaitu berarti syarat berapa unit harus dibeli gitu ya, itu K-nya. Maka hitunglah expected profit dari O tersebut ya. Jadi kalau ini memenuhi syarat diskon ya, ini adalah minimal diskon K itu. Kalau ini memenuhi syarat diskon, maka kita pakai. Kemudian kita hitung expected profit-nya. Tapi kalau ini K kurang dari O ordernya ya, order pada harga diskon kurang dari K, kurang dari kuantitas minimal pembelian, maka kita akan beli K unit dan kita hitung expected profit-nya. Kita hitung expected profit-nya, tapi ordernya bukan O tapi K, karena syarat diskonnya adalah K. Ya. Kemudian order sebanyak O optimal unit jika profit pada langkah 1 lebih besar. Ini nanti kita bandingkan ya, antara order dengan harga diskon dengan order dengan harga non diskon ini ya, harga normal dengan harga yang diskon. Meskipun kita nanti akan dibebani kuantitas sebanyak K. Nah, kita hitung, kita bandingkan profit expected profit-nya. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar itulah yang akan kita pilih. Gitu ya. Oke. Ini tadi kita akan ambil diskon atau enggak? Ya, berapa O optimalnya? Oke ya. Kita hitung angka 1 ya. Dengan harga normal yaitu C50. Maka cost of understocking-nya adalah CU sama dengan P minus 50 sama dengan 150. Sehingga dan di sini CO-nya itu adalah C minus S. Karena salvage value-nya nggak ada, maka
S-nya di sini 0. Sehingga CO-nya sama dengan 50. Ya. Nah, dengan CO 50, maka kita bisa menghitung CSL optimal, yaitu 150 per 150 plus 50, 75%. Ya, ini CSL untuk harga normal. Nah, dengan CSL 75 ini kita hitung O optimalnya. Ya, O optimal yaitu NOM-IN CSL, 150 ya, CSL, mu, ya, mu-nya itu adalah rata-rata penjualan, standar deviasi 40 sama dengan 177 unit. Nah, tanpa harga diskon kita akan membeli sebanyak 177 unit. Berapa expected profit-nya? Nah, kita cek expected profit-nya dengan harga non diskon ini adalah P-S kali mu, non-dis, dan seterusnya. Ya. Kalau kita hitung, ini bisa dihitung nanti menggunakan Excel, ini adalah 19.958. Ini harga normal. Jadi kita pada harga normal kita akan mempunyai cycle service level 75% dan kita akan order sebanyak 177 unit. Profit yang diharapkan 19.958. Ya. Sekarang bagaimana kalau dengan diskon? Nah, kita coba evaluasi yang harga diskon. Harga diskon itu adalah 45. Rp5 lebih murah daripada harga normal ya. CU-nya bisa kita hitung yaitu P minus C, di mana C-nya itu adalah CD, C diskon. 200 minus 45 sama dengan 155, dan cost of overstocking-nya ini adalah C minus S, di mana C-nya itu adalah harga diskon juga, yaitu 45 minus 0 sama dengan 45. Nah, kalau untuk harga diskon, maka CSL-nya itu 77,5%. Ya. Dan kita akan order optimalnya itu adalah 180 kalau dengan harga diskon ya. Tapi masalahnya ya. Harga diskon itu syarat minimalnya adalah belinya bukan 180 tapi 200. Ya. Nah, berarti di sini ini nggak memenuhi syarat. Nah, kita akan coba simulasikan, oke, kita nggak akan beli sebanyak 180, tapi coba kita hitung expected profit kalau beli minimal diskon 200. Ya. Kalau kita hitung dengan O sama dengan 200, kita hitung, masukkan di dalam sini, expected profit-nya berapa? Ternyata kalau kita hitung expected profit untuk O sama dengan 200 itu adalah 20.595. Jadi mana yang lebih murah? Mana yang lebih efisien? Kita manfaatkan diskon atau enggak? Nah, dari perhitungan ini, dari evaluasi ini, berarti kita akan memanfaatkan diskon. Karena apa? Karena expected profit-nya lebih murah. Lebih tinggi. Kalau ini expected profit-nya ya, harga normal itu adalah 19.958. Kalau dengan diskon, expected profit-nya 20.595. Itu ya. Jadi ternyata, nah ini nanti bisa menjadi bekal buat Anda kalau Anda berbisnis apapun ya, atau Anda mungkin bekerja yang salah satu tanggung jawab Anda adalah menetapkan berapa kita harus belanja. Bisa material, bisa barang jadi ya. Kalau kita di bengkel ya, berapa kita harus belanja oli misalnya ya. Nah, di sini apa yang insight apa yang Anda dapatkan, bahwa apapun Anda harus piawai dalam membuat forecast ya. Harus piawai dalam menyusun forecast karena ini basisnya nanti forecast. Ya. Ini kan basisnya forecast. Kalau kita bilang di sini mana yang menunjukkan the forecast? Ini kan. Forecast demand. Berarti Anda juga nanti harus piawai untuk membuat forecast, menghitung standar deviasi. Nah, kalau itu udah dua itu ya kita tinggal mainkan aja. Gitu ya. Berapa harus belanja itu sangat bermanfaat nanti pada saat Anda sudah di lapangan. Sampai sini ada pertanyaan? Ternyata
kita akan memanfaatkan diskon karena expected profitnya lebih besar. Meskipun jumlah ordernya tidak sama dengan optimal, karena memang syarat diskon adalah minimal 200. Tapi setelah kita hitung profitnya ternyata lebih besar daripada harga normal. Lanjut. Oke. Nah, sekarang untuk item yang disimpan secara kontinu, di mana di sini ada dua konsekuensi ya, atau dua skenario ekstrim ya, bahwa untuk demand yang pemenuhannya tidak bisa dilakukan dalam saat itu juga, tapi harus ditunda atau di-backlogkan, ya. Kapan dipenuhi? Yaitu ketika persediaan kita diisi lagi. Jadi pada cycle yang berikutnya. Ya, jadi kalau tadi yang di awal saya contohkan, saya pesan galon sebanyak 100. Ternyata Anda belum ada atau stok Anda masih kurang. Ya, ini misalnya galon atau gas gitu ya. Oke, kalau itu ya 100 belum ada, berarti saya sebagai distributor masih punya persediaan. Ya, nanti pesanan saya akan dipenuhi pada saat Anda ngirim di pesanan yang kedua, itu di backlog namanya. Itu skenario yang pertama. Atau sama sekali hilang. Ya, jadi sama sekali ya sudahlah saya nggak jadi beli kalau gitu. Nah ini sama sekali hilang. Gitu ya. Ini bahaya nih karena Anda kehilangan pasar, kita kehilangan pasar. Oke. Di sini kita ada notasi-notasi yang Anda sudah juga familiar ya. Ada replenishment lot size, kemudian S, ROB, kemudian rata-rata demand, standar deviasi demand, kemudian safety stock, cycle service level, kemudian C, kemudian H kecil ya, H kecil itu adalah proporsi biaya penyimpanan. H besar itu harga material atau harga produk per unit yang disimpan. Yaitu H besar itu sama dengan H kecil kali C. Oke. Untuk yang pertama ya, ketika stock out bisa di backlog. Nah, ini kita akan hitung kenaikan biaya per siklus replenishment dengan tambahan safety stock. Itu Q lebih besar di kali H. Ini maksudnya kenaikan biaya per siklus replenishment dengan tambahan safety stock 1 unit ini akan lebih besar ya. Sedangkan benefitnya, benefit per siklus replenishment dengan tambahan safety stock 1 unit adalah 1 minus CSL kali CU. CU itu tadi adalah cost of understocking. Atau CU sama dengan profit margin kan itu ya. Atau kalau kita hitung di sini, CSL sama dengan 1 minus H kali Q, di mana H itu adalah H kecil kali C. Ya, ini. D-nya itu adalah kuantitas order dibagi D kali CU. Ya. Rata-rata demand per tahun kali cost of understocking. Oke. AB42 retail shop menjual air mineral galon pabrik besar. Ya. Rata-rata demand 100 galon per minggu dengan standar deviasi 20 galon. Galon dipasok oleh brand holder, ya, pabrik Anda, dari pabrik bottlingnya dengan replenishment lead time 2 minggu. Sebagai supply chain manager, Anda order 400 galon ketika persediaan tinggal 300 galon. Tapi di sini 400 galon itu adalah Q-nya. Ya. 300 galon itu adalah ROP-nya. Setiap galon Anda beli dengan harga Rp3. Ya, jadi C-nya adalah 3. Holding cost-nya 20%. Ini H kecil 20%. Jika demand tidak bisa dipenuhi, maka ditunda dan akan dipenuhi pada siklus order berikutnya. Ya, siklus order berikutnya. Jadi dipenuhi di siklus yang berikutnya. Berapa biaya penyimpanan dengan kebijakan replenishment tersebut? Ya, replenishment ini kita menggunakan kebijakan yang ini ya. Setiap 300 persediaan tinggal 300, kita akan order lagi. Jika dia kehilangan demand 2 per galon, berapa CSL? Ya, oke. Kita coba evaluasi. Lot size-nya Q 400 galon, reorder point 300 galon. Jadi setiap persediaan tinggal 300, kita akan reorder.
Rata-rata demand per tahun itu adalah 100 kali 52. Ya. Kita kalikan 52 karena kita nanti lead time-nya kan dalam minggu ya, dalam minggu. Sehingga rata-rata demand itu kalau data di awal ini kan 100 galon per minggu ya. Karena kita nanti akan menggunakan D untuk perhitungan. 5.200 per tahun dengan standar deviasi demand per minggu itu adalah 20 galon. Unit cost-nya Rp3, biaya penyimpanan persentase dari harga produk atau hasil 20%. Sehingga biaya penyimpanan per unit per tahun itu adalah 20% kali Rp3. Lead time 2 minggu, sehingga rata-rata demand selama lead time itu adalah 200 galon. Ya, rata-rata demand 200 galon, yaitu 100 per minggu kali 2 minggu. Standar deviasi demand selama lead time, kita dengan mudah bisa menghitung, yaitu standar deviasi demand, ini, standar deviasi demand 20, kali akar lead time, yaitu akar 2. Sama dengan 20 kali akar 2, sama dengan 28,3. Ini standar deviasi demand selama lead time. Oke, sekarang kita akan cek CSL kita, ya. Kalau kita order ketika persediaan tinggal 300 atau ROP 300, ya. Nah, CSL-nya dihitung dari modis 300 kali demand selama lead time, standar deviasi demand selama lead time, 1. Ya. Nah, jadi CSL kita itu adalah modis 300 ini adalah ROP-nya, 200 demand selama lead time, standar deviasi demand kali akar lead time ini adalah 28,3,1 sama dengan 99,98%. Ini CSL kita. Ya. Nah, untuk memenuhi CSL ini masih ada kemungkinan terjadi stock out. Ya. Berapa kemungkinannya? Nah, stock out, biaya stock out-nya itu adalah CU sama dengan H kali Q per 1 minus CSL kali D. H kali Q hanya adalah 0,6, yaitu 20% kali 3 kali 400. Ya, sekali pesen kita 400 unit. Kalikan 1 minus CSL. Ya, CSL-nya 0,9998. Sehingga 1 minus CSL sama dengan 0,0002 kali 5.200. Ya. Sehingga cost of understocking, biaya kalau kita kekurangan persediaan itu adalah 230,8 per galon. Ya, 230,8 per galon. Ini biaya stock out yang kemungkinan kita harus tanggung, ya. Meskipun CSL kita sudah sangat tinggi ya, 99,98%. Nah, bagaimana kalau stock out itu mengakibatkan demand hilang? Ya. Demand hilang. Tadi kehilangan demand itu biayanya Rp2, ya, biaya stock outnya Rp2. Lot size di sini 400 galon, rata-rata demand per tahun 5.200. Dengan standar deviasi demand per minggu yaitu 20. Biaya stock out sama dengan 2. Di sini CSL-nya, ya, CSL itu nanti akan menjadi 1 minus 0,6 kali 400 dibagi dengan 0,6 kali 400 kali itu adalah H yang 20% kali C. C-nya 3. Berarti 0,6 kali 400 kali DC. Ya, kali ditambah 2 kali C. Ditambah 2 itu CU-nya 2 ya. CU-nya 2 ini CU kali D kali D per tahun, ya.
5.200 sehingga CSL-nya menjadi 98%. Ya. Ini kalau jadi kemungkinan 98% kita bisa memenuhi order, memenuhi pesanan pelanggan. Ya, yang 2% ya sudah pelanggan akan lari atau hilang ke tempat lain, pindah ke tempat lain. Oke, ada pertanyaan di sini? Nanti simulasi ya, pakai Excel yang sudah saya share di LMS. Kalau enggak, nah sekarang bagaimana untuk mendongkrak profitabilitas rantai pasok ya? Dalam prakteknya kita bisa meningkatkan kita bisa meningkatkan profitabilitas melalui peningkatan service value. Ya, peningkatan service value itu artinya kita untuk produk-produk yang tidak laku dijual di harga normal, kita bisa jual di bawah harga normal ya. Tapi untuk penjualan ini hendaknya diperhatikan agar tetap memperhatikan nilai salvage. Ya, jadi harganya jangan terlalu jatuh kalau bisa, atau biayanya jangan terlalu mahal untuk membawa produk ke toko diskon. Ya. Atau dengan menurunkan margin loss dari stock out. Ya, margin loss dari stock out misalnya kalau kita kehabisan barang, kehabisan material, kemudian demand-nya ada dan kita bisa lakukan maklun atau subkontrak. Nah, carilah provider subkontrak yang bisa memberikan harga terbaik. Gitu ya. Jadi kalau terjadi stock out, maka kita kehilangannya tidak terlalu besar ya. Karena bisa menekan misalnya harga dari provider, harga dari perusahaan yang kita maklun. Kemudian meningkatkan forecasting ya. Forecasting ini melalui atau menurunkan standar deviasi dari forecast. Caranya gimana? Caranya ya selalu kita contohkan, diskusikan ya. Kita bisa memperbaiki forecast dengan cara memperbaiki informasi ya, meningkatkan akurasi informasi. Di lapangan prakteknya misalnya penggunaan electronic devices capture, penggunaan perangkat-perangkat IT yang bisa melakukan otomasi ya, kayak di kasir misalnya pakai EDC atau pakai infrared reader ya, begitu disorot sama kasir dieksekusi data tercreate dan data itu bisa nanti akan dipakai oleh para stakeholder. Nah, salah satunya adalah vendor ya. Itu forecasting bisa meningkat. Secara matematis forecasting mutu forecast bisa dinaikkan dengan cara melihat standar deviasinya. Standar deviasi yang semakin rendah itu mencerminkan forecasting yang semakin bagus. Ya, ini mengurangi uncertainty. Ya. Kemudian kalau uncertainty bisa ditekan, ya maka kita bisa menyimpan safety stock secara lebih sedikit ya, sehingga biaya inventory lebih kecil. Kemudian product availability lebih tinggi untuk safety inventory yang sama atau dua-duanya. Jadi di satu sisi kita menurunkan safety inventory atau menaikkan service level atau dua-duanya. Ya. Seperti yang selalu kita diskusikan, kita contohkan yaitu antara Toyota dengan Bridgestone, ya, dengan praktek just in time-nya. Ya. Di satu sisi service level tetap terjaga, di sisi lain safety inventory-nya itu bisa diminimalkan atau cycle inventory-nya itu bisa diminimalkan. Ya. Ya, caranya gimana? Caranya dengan kolaboratif, dengan koordinasi dan penggunaan IT. Sehingga terbangun trust, kemudian terbangun atau kita bisa memperbaiki forecast kita. Ini contoh peningkatan forecast ya, yang nanti bisa diukur dari standar deviasi. Ya, ini contoh hubungan antara standar deviasi dengan
expected profit ya melalui order optimal, expected overstock, expected understock ya. Nah, jadi di sini kelihatan ya dari simulasi ini kalau deviasi standar deviasi dari forecast itu bisa kita kecilkan, misalnya di sini ya, ini jumlahnya semakin mengecil, standar deviasi nilainya semakin mengecil, maka optimal ordernya pun akan semakin kecil, ya semakin kecil. Ini. Demikian juga expected overstocknya akan semakin kecil juga, dan juga expected understock. Tapi di sisi lain, dari sisi profit ini akan meningkat. Kenapa? Karena di sini bisa mengurangi biaya. Ya, yang mengurangi biaya sehingga expected profitnya akan lebih besar. Ya, jadi semakin akurat forecast yang ditandai dengan semakin kecilnya standar deviasi atau error, maka akan menurunkan order size atau key atau O, ya. Juga menurunkan expected overstock dan expected understock di satu sisi dan meningkatkan profit di sisi lain, ya. Nah, ini dampak dari peningkatan forecast atau perbaikan forecast. Nah, forecast ini akan menjadi salah satu topik yang juga sangat menarik ya. Kemarin ada yang kebetulan saya ikut uji kelas internasional, dia mengangkat skripsinya tentang forecasting. Ya, bagus dan sangat bagus ya, karena itu menjadi basic dari segala rencana. Anda juga kalau bisa seperti itu ya. Oke, itu yang kita diskusikan pada pagi ini. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Pak,